Pengen karir PNS-mu melesat di tahun 2026? Wah, pas banget. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas semua strategi dan jalur cepat buat naik pangkat, yang mungkin belum kamu tahu. Yuk, kita mulai. Kamu punya ijazah baru? Atau mungkin ngerasa karir kok ya gini-gini aja dan butuh lompatan? Kalau jawabanmu iya, ujian di tahun 2026 ini bukan sekedar tes biasa loh, ini adalah kesempatan emas buat motong jalur promosi reguler. Peluang yang sayang banget kalau dilewatkan. Nah, ini dia poin utamanya. Ijazah baru kamu itu bukan sekedar buat nambah pengetahuan, anggap aja ini semacam tiket emas buat melewati jalur promosi 4 tahunan yang biasa. Ini aset paling strategis buat lompatan karirmu di 2026. Jadi, gimana cara manfaatinnya? Ada 2 jalur utama yang dibuka oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penting banget buat kita paham beda keduanya, biar nggak salah pilih strategi yang paling pas buat kamu. Yuk kita bedah satu persatu. Jalur pertama itu ujian dinas. Ini yang reguler buat pindah golongan, misalnya dari golongan 2 ke golongan 3. Nah, jalur kedua ini yang lebih strategis, UPKP. Ini dirancang khusus buat kamu yang punya senjata baru, yaitu ijazah yang lebih tinggi dari pas pertama kali diangkat. Eits, tapi tunggu dulu. Khusus buat jalur UPKP, ada satu detail administrasi yang krusial banget, status studi kamu. Kalau kamu tugas belajar, artinya kuliahmu dibiayai negara dan kamu dibebas tugaskan. Tapi kalau izin belajar, itu artinya biaya sendiri sambil tetap kerja. Pastiin dokumen kamu sesuai ya, karena ini syarat mutlak yang nggak bisa dinego. Oke, jalurnya udah jelas ya. Sekarang, kita masuk ke detail teknisnya. Siapa aja sih yang bisa daftar dan gimana prosesnya? Nah, di bagian ini, tolong perhatikan baik-baik. Catat tanggal-tanggal ini di kalendermu. Pendaftaran online cuma buka dari tanggal 2 sampai 27 Februari 2026. Ini penting banget, nggak ada toleransi buat keterlambatan atau pendaftaran susulan. Berkas fisik kamu juga harus sampai paling lambat 13 Maret. Jangan sampai kesempatan ini hilang cuma gara-gara urusan administrasi. Untuk ujian dinas, coba kita cek bareng-bareng. Kamu memenuhi syarat nggak? Kalau kamu ada di golongan ID dengan masa kerja minimal 2 tahun, kamu bisa ikut yang tingkat 1. Kalau kamu seorang pejabat administrator di golongan 3D, targetmu adalah tingkat 2. Tapi, ada pengecualian loh, kalau kamu udah punya ijazah lebih tinggi. Jadi, pastikan kamu cek lagi aturan spesifiknya ya. Sekarang kita bahas UPKP. Tentu, ijazah baru itu tiket masuknya. Tapi ada syarat lain. Ijazahnya harus terakreditasi, datanya udah masuk di BKN, dan yang paling penting, ini nih kuncinya, harus nyambung sama pekerjaan kamu sehari-hari. Plus, pastikan nilai kinerja kamu minimal baik selama setahun terakhir. Proses pendaftarannya serba online, tapi perhatiin detail teknis ini. Semua dokumen harus dalam format PDF dan ukurannya maksimal 1 MB. Ini sering banget jadi jebakan yang bikin pendaftar gagal loh, jadi siapin file kamu dengan benar. Setelah semuanya diunggah, jangan lupa cetak bukti registrasinya, karena itu wajib dilampirkan bareng berkas fisik. Pendaftaran selesai, sekarang saatnya menaklukkan ujiannya. Jangan khawatir, kita akan bongkar semua tentang format, materi, dan penilaiannya biar kamu bisa melangkah dengan lebih percaya diri. Ada kabar baik nih, ujiannya udah modern banget. Semuanya pakai sistem komputer atau yang disebut TMK. Jadi lupakan deh ujian tulis tangan, kamu bisa lebih fokus sama isi soalnya. Nah, ini dia target kamu. Untuk ujian dinas tingkat I, setiap tes itu punya nilai minimal. Contohnya, di tes wawasan kebangsaan, dari 40 soal, kamu harus benar minimal 20 biar lulus. Gunakan tabel ini sebagai panduan belajar kamu biar tahu berapa skor minimal yang harus dicapai di tiap bagian. Untuk ujian dinas tingkat 2, permainannya sedikit beda. Kelulusanmu bukan cuma dari ujian pilihan ganda. Ujian tulis memang bobotnya 60%, tapi perhatikan, makalah dan wawancara itu memegang 40% sisanya. Ini porsi yang signifikan banget, jadi jangan sampai diabaikan. Di jalur UPKP, level ijazahmu itu menentukan tantangannya. Lulusan D3 cuma menghadapi tes tulis, tapi kalau kamu S1, siap-siap juga bikin karya tulis. Dan untuk level S2 atau S3, tantangannya komplit. Ada tes tulis, ada karya tulis, plus ada wawancara. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan karya tulis? Ini bukan sekedar tulisan biasa ya. Kamu harus bikin makalah 10-15 halaman dengan tema yang sudah ditentukan. Kuncinya bukan di panjangnya, tapi pada ketajaman analisis dan relevansinya dengan pekerjaanmu. Dan ingat, khusus untuk UPKP, ini ditulis langsung di lokasi ujian. Coba bayangin kamu sudah lulus ujian. Selamat! Tapi perjuangan belum selesai. Apa langkah selanjutnya buat meresmikan kenaikan pangkatmu? Yuk kita lihat.
Setelah dinyatakan lulus, kamu bakal menerima dokumen sakti yang disebut Surat Tanda Lulus Ujian Dinas atau STLUD. Inilah sertifikat resmi yang jadi bukti kelulusanmu dan jadi dasar untuk memproses kenaikan pangkat. Begitu STLUD ada di tangan, prosesnya lanjut ke tahap administrasi. Instansi kamu nanti akan meneruskan usulan ke BKN untuk verifikasi dan validasi akhir. Nah, setelah proses ini selesai, barulah kenaikan pangkat kamu resmi ditetapkan. Kalau ada satu hal yang harus kamu ingat banget dari semua penjelasan ini, inilah dia. Relevansi adalah segalanya. Pastikan ada hubungan langsung antara ijazah barumu dengan tugas yang kamu kerjakan sehari-hari. Inilah faktor penentu paling penting untuk keberhasilan proses ini. Semua informasi sudah ada di tanganmu. Peluangnya nyata, jalurnya jelas. Pertanyaan terakhir bukan lagi bagaimana caranya, tapi apakah kamu siap? Kesuksesanmu di tahun 2026 dimulai dari persiapan yang kamu lakukan hari ini.